Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini kita diskusi kembali untuk persiapan pameran tribute untuk Pak Subro. Kita memberikan suatu bentuk apresiasi kepada Pak Subro yang sudah banyak merintis atau beliau boleh dikatakan sebagai maestro kartun Indonesia, sebagai kartunis senior gitu ya. Nah, ini dari hasil diskusi yang lalu sudah banyak materi yang masuk. Ini pada sore hari ini yang di studio podcast Kamsel ini ada Pak Aisyul, ada Mas Joko Kisworo, ada Pak Irang, ada Pak Ito, ada Mas Doni, ada Pak Gatot, dan ada Mas Jiri ya. Ini Mas Jiri dari Bali dan lain sebagainya. Nih mudah-mudahan ini kita semakin mengerucut. Mas Jiri sudah menyampaikan banyak materi atau informasi, Mas Doni juga demikian. Pak Gatot kemarin sama Mas Doni juga sama timnya Boyo sudah ke kediaman Pak Subro, dan ini Pak Ito juga ada pemikiran gagasan. Nah, sekarang kita mulai, silahkan masing-masing untuk menyampaikan gagasan pikiran. Mungkin dari Pak Ito dulu, enggak apa-apa. Moga Pak Ito. Selamat sore rekan-rekan semua, selamat sore Prof. Terima kasih banyak kesempatannya. Untuk menghargai Pak Subro itu memang saya lebih kental gitu ya, mendapat pemikiran Pak Subro itu memang dalam bentuk seperti sebetulnya sama dengan Bung Gatot bilang ya, lebih ke anekdotnya gitu, anekdot dengan kecerdasan lokal gitu ya, yang vital gitu. Jadi dari sisi ini Pak Subro ini memang cerdas banget gitu. Tapi kalau untuk political kartun gitu ya, editorial kartun itu kayaknya kultur Jawa itu memang saya mohon maaf kalau salah gitu ya. Dia tidak mau konfrontasi, jadi cari aman gitu. Tapi kalau di sisi anekdotnya ya, yang sosial kartun itu kental banget gitu. Ini yang memang beliau itu kelihatan kemasterannya ya dalam mengelola candaan gojekere itu gitu. Sehingga itu penting sekali untuk masyarakat itu mengikuti, terhibur, dan pemikirannya itu luas ya. Nah, saya memang sengaja milih menggambar ulang gitu ya, karena memang saya itu rasa hormat saya kepada beliau bahwa ide tidur lalu diterjemahkan istrinya itu latihan bidang seorang caleg itu buat saya itu luar biasa. Makanya saya nggak bikin kartun baru, tapi saya sengaja meniru gitu untuk sebagai kehormatan saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sering kita lihat kalau anak-anak Jogja itu gini, ini kita lapar nih Prof, lalu kita cari ini orang yang ngadain kondangan. Nah, kita nyamar di situ pakai baju bagus, rombongan ya ikut makan di situ. Nah, di situ istrinya suatu saat ya ada di anekdotnya itu, Pak, kamu jadi kondangan enggak? Nih Pagawani tas resep gitu, maksudnya nanti ada yang dibawa pulang gitu. Itu gojekere bener itu. Nah, jadi makanya ketokohan seorang Subro gitu, itu memang harus orang yang tahu gitu ya, orang yang tahu budaya Jawa gitu. Jadi, nah dari situ kita akan melihat bahwa beliau ini cerdas gitu. Nah, kalau soal gambar ya yang metafora, asosiasi, karikatur wajah gitu, saya kira Pak Subro banyak menghindar itu gitu. Tapi kartun sosialnya itu luar biasa. Dari saya itu Pak. Oke. Terima kasih banyak. Makasih Pak Ito. Memang kalau kita melihat Pak Subro lebih kepada kartunal, jadi gojekan. Pak Subro lebih ingin mengajak bercanda, jadi artinya
sebagai bentuk kartun gitu ya. Walaupun nanti ada yang mengkritik, ada sindiran, tapi setidaknya salah satu kecerdasan Pak Subro selalu ada konteks ngobrolkan kondisi real, dan apa yang Pak Subro sampaikan itu memang itulah yang sebenarnya yang terjadi. Jadi nanti kita memang sudah menyiapkan karya-karya Pak Subro yang kita retouch ulang yang dari Mas Doni. Ini kemarin ada sekitar 300-an. Nanti kita akan coba bikin A3 semua, kurang lebih begitu ya, supaya lebih bisa dinikmati. Nah, nanti ini coba Mas Hiri udah nyambung belum? Kalau Mas Hiri udah nyambung silakan. Mas Hiri silakan sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Tadi sempat terputus. Ya, pada waktu Pak Ito berikan penjelasan separuh nggak saya tangkap karena komunikasi terhenti. Tapi seperti yang saya sampaikan ke Pak Chris kemarin, mungkin karena saya kurang memahami idiom gesekan kiri ya. Kan kalau saya melihat kartun-kartunnya Pak Subro ini memang kartun-kartun yang cerdas, yang menurut saya levelnya level yang menangkap fenomena di atas, di pemerintahan, di Dewan Perwakilan, kemudian proyek-proyek pemerintah seperti internet untuk SDN, Impres dan sebagainya. Saya pikir wah ini kan sebenarnya guyonan yang kalau di sebelah kiri kan mungkin guyonan tentang menyambut hidup untuk sekedar cari makan atau tapi setelah saya berbincang dengan Pak Sis, kemudian mendengar dari teman-teman semua ya, saya pikir oh ini sanggahan saja. Saya cuma khawatir ada orang yang menanggapi bukannya kalau gesekan kiri itu sanggahan receh gitu. Padahal Pak Subro bukan receh. Itu saja sih sebenarnya yang menjadi kekhawatiran saya. Tapi kalau ada penjelasan, kemudian ada satu tulisan yang membahas khusus tentang diri itu mungkin bisa memberikan satu penerangan kepada masyarakat. Ya. Juga saya sering bertanya oleh teman-teman kartunis yang dari luar Jawa, gesekan kiri itu apa ya itu? Nah itu ya terpaksa harus menjelaskan dulu. Nah itu mungkin perlu diberi satu keterangan lah di bukunya maupun ketika ada event apa makna dari gesekan kiri ala Pak Subro. Ya, Mas Hiri, tolong disampaikan teman-teman Pak Karti yang sudah masuk apa saja Mas, yang di WA ke saya supaya nanti bisa dipahami oleh rekan-rekan yang ikut podcast hari ini juga ke depan, karena saya kira sudah ada berapa ya? 20-an apa 31 tadi Mas? 33. Jadi karya yang masuk melalui email pakkarti.group@gmail.com sampai penutupan kemarin tanggal 15 Juni itu ada 33 peserta yang terdiri dari 10 artikel, 9 karikatur dan 17 kartun Pak, baik kartun cake maupun komik strip. Baik, ya Mas, terima kasih. Ini sudah sangat luar biasa nih. Ini kira-kira nanti karya-karya Pak Subro akan seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih ukuran A3. Ini untuk bisa dinikmati. Memang kita tidak press persis, kita memang ada space-nya ya. Nah, ini memang biar nanti kita pamerkan untuk suatu tribute gitu. Nah, Mas Jere, itu kaos kira-kira yang dibuat bagaimana itu? Yang sudah ada itu bagus itu. Iya. Jadi ini karikatur dari Mas Joko Susilo. Joko Susilo itu pernah meraih 2 kali Adi Negoro Pak Gatot ya, kalau tidak salah. Kartunis Semarang dari Harian Merdeka. Nah, kalau kena izin Mas Joko, Mas, karikaturnya saya bikin kaos ya. Boleh silahkan. Nah, usul saya adalah kaos dan karikatur yang sudah dibuat kaos ini bisa ditandatangani oleh
para tokoh-tokoh seperti Pak Kusnaga, kemudian para kartun senior, untuk kemudian dilelang, kemudian hasilnya diserahkan pada keluarga Pak Subro. Seperti itu Pak Chris. Nanti kebetulan beberapa teman mungkin kalau bisa panitia nanti bisa pesan Mas untuk bukan yang dilelang ya, yang dipakai gitu. Mungkin ada kartun karya Pak Subro untuk apa ya? Mungkin panitia nanti kaosan saja gitu. Ini kira-kira ya mungkin bisa yang hadir pada saat acara ini kan juga bisa. Nanti teknisnya mungkin bisa kita diskusi sama Pak Alek Pra ya. Pak Alek ini mungkin nanti kita akan juga kumpulkan tulisan dan juga apa kartun-kartunnya yang sudah masuk, nanti kita print, kita pamerkan juga. Nah, Mas Jere, ada masukan apa lagi untuk kesiapan pameran ini? Karena waktunya kita akan coba cari tanggal 24 ya Pak ya? 23 supaya hari Jumat kita nih 24 ya bisa lebih longgar, karena kalau tanggal 21 saya kira masih hari kerja ya, kalau hari sudah agak kosong gitu ya, ini biar bisa lebih ramai lagi. Silakan Mas Jiri kalau masih ada masukan. Ya, karena lokasinya di Balai Budaya Jakarta, sebenarnya ranahnya Pak Yan Praba bisa untuk kesiapan teknisnya Pak. Oh iya. Juga kurang tahu apakah sketsa dan apa kartun-kartun yang asli yang teman-teman bisa Jabodetabek itu apakah sudah siap atau belum? Nanti bisa tanyakan ke Mas Yan. Oh iya, oke. Karena Pak Yan hari ini ada kegiatan, beliau nggak bisa ikut. Terima kasih Mas Jere. Silakan Pak Gatot. Ini kemarin Pak Gatot sudah ketemu keluarga Pak Subro, sudah ngevlog. Silakan Pak, ada gagasan atau pemikiran apa Pak? Ya, terima kasih Pak Kusnaga. Selamat sore untuk semuanya. Salam sehat sejahtera. Kemarin 2-3 hari yang lalu saya, Mas Dodi, Mas Eko, Mas Boyo dan satu lagi lupa nama siapa itu ya, dari timnya Mas Boyo, mampir sekalian besok membuat vlog ke rumahnya Mas Subro. Kebetulan Mas Subro sudah mulai membaik ya, artinya sepulang dari rumah sakit itu kondisi beliau memori sudah bisa menangkap. Kalau misalnya kita ajak ngobrol atau kita ngobrol, beliau sudah mendengarkan, tetapi untuk membalas omongan itu masih agak berat, susah. Tetapi kondisi secara fisik kesehatan membaik, semoga Mas Subro semakin sehat. Yang kedua, saya melaporkan di saat pembuatan vlog dengan Mas Subro, dengan putrinya juga dengan Pak Dodi ya, ada 3 vlog kalau nggak salah, ada 3 rekaman. Yang penting adalah idiom Gojek ala Mas Subro sudah disetujui oleh pihak keluarga bahwa itu hanya sebagai idiom. Nah, untuk tentang pribadi Mas Subro dan karyanya, menurut saya memang beliau itu kartunis legenda meskipun beliau seorang kartunis dari Jogja lokal, tetapi karya-karyanya sudah menasional. Artinya karya-karya kartun Mas Subro itu selain di media lokal juga sudah ada di majalah-majalah maupun media cetak di Jakarta saat itu. Ada majalah Detektif Romantika, majalah Senang, bahkan koran Suara Pembaruan itu John Gabus dan masalah koran itu sudah terbit. Nah, saya melihat kartun Mas Subro ini ada 2. Pertama, Mas Subro ini seorang jurnalis. Ada kartun dia yang memang itu mempunyai jenis karya jurnalistik, yaitu kartun editorial, kartun opini, di mana misalnya yang dimuat di sebuah koran lokal di Jogja, koran berita nasional atau koran KL itu dengan tokoh, misalnya kalau di KL karya Rumso, kalau di Bernas itu
Nak Bonal itu kan singkatannya dari Cipta Nasional. Nah, itu karya-karya bertipe kartun opini, karya jurnalistik. Kartun opini itu editorial kartun, nah itu karya jurnalistik. Nah, yang kedua, kartun Mas Subro itu memang lebih banyak gojekan kartun ini. Kadang secara visual terdiri dari bidang-bidang. Jadi misalnya tema-temanya itu ya keseharian dengan menyikutkan situasional berita yang hangat pada saat itu. Misalnya gini, saya menikmati kartun guyonan Mas Subro di majalah Joko Lodan itu gitu. Di bidang pertama itu bapak ibunya itu nyari-nyari, do apa ini nanti, kamu tuh kemana gitu kan. Nah, si anak itu gak pernah nyaut dipanggil bapak ibunya. Bidang yang ketiga, kue yang hilang terus soalnya digunain. Kamu tuh kok kalau di hutan gak pernah ada, hilang terus. Nah, yang ketiga, ibunya tuh, aku ini yang hilang terus kayak minyak goreng. Nah, itu artinya disikutkan dengan situasional yang sedang hangat. Nah, ini kepandaian atau kecerdasan Mas Subro di dalam guyonan bilang bilang gojekan gitu. Tetapi poinnya adalah bahwa temanya selalu aktual. Dua, gojekannya itu selalu komunikatif, bisa dinikmati oleh semua kelas masyarakat, kelas menengah bawah, menengah bahkan atas. Beda misalnya dengan mungkin kartunya Mas Pramono atau Mas JM atau mungkin Mas Riko atau Mas Dianto yang kadang-kadang hanya bisa dinikmati oleh kelas-kelas yang berpendidikan, kelas menengah atas katakanlah gitu. Tetapi kartun Mas Subro itu bisa menembus komunikasi lintas kelas masyarakat, mungkin dari tukang beca, pedagang pasar, sampai kantoran, masyarakat kantoran. Nah, ini mereka bisa menikmati semua dengan guyonan Mas Subro. Ini yang luar biasa. Itu saja Pak Chris, luar biasa ini. Nggih, matur nuwun Pak Gatot. Nah, ini memang Pak Subro ini saya lihat beliau ada kartun tanpa kata, ada yang dengan kata. Ini memang dengan simbol-simbol ini setidaknya orang tersenyum ya, merenges gitu melihat gagasan atau guyonan-guyonan kartunal ini. Memang kita nanti akan coba tampilkan secara variatif. Kita ini baru selesai ngeprint Pak, ini sudah ngeprint 300-an karya. Nah, ini sekira sedang mempersiapkan untuk saya bingkai dan juga untuk dipanelkan. Nah, ini kalau yang lain-lain, ini kita kembali ke Mas Doni. Mas Doni silakan. Ini Pak Alekpra, ini apa namanya? Nanti tolong diinformasikan apakah sudah ada model sampulnya atau apa. Nanti terserah Pak Alekpra membuatnya seperti apa. Kemudian yang kedua memang karya-karya artworknya dari Pak Subro mungkin nanti kita selang-seling atau kita tampilkan juga pada sisi tertentu, dan juga kalau bisa Mas Yere, teman-teman Pak Karti yang punya karya-karya artworknya juga bisa, yang Jakarta ya, bisa dikumpulkan atau dikolek sama Mas Boyo. Tapi kalau misalnya pakai karya-karya digital ya kita print juga nggak apa-apa. Saya kira kita pada konteks ini bukan semata-mata pada karya yang original atau yang lain gitu, tapi ide gagasan yang paling penting, karena saya kira suatu apresiasi ini juga perlu untuk menumbuh kembangkan atau menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada khalayak ramai, dan juga untuk generasi ke depan. Mas Doni silakan sampaikan tentang apa yang mungkin Mas Doni sudah siapkan dari referensi-referensi dan lain sebagainya. Silakan Mas Doni. Matur nuwun waktunya. Kemarin bersama teman-teman ke tempat Pak Subro pertama kali, keluarga Pak Subro mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah ditaruhke mau dibuatkan acara itu dari Bu Subro kemarin bilang seperti itu. Nah, kalau dari saya kemarin sudah saya kirim clipping koleksi fotokopi clipping koleksi Pak Subro seberat 5
5 kilogram. Ya, banyak sekali. 5 kilogram. Hari ini saya kirim original karya asli Pak Subro sebanyak 26 karya. Itu ukuran besar apa kecil ya, Mas? Kebanyakan A4 ya karya asli, tapi ada A3-nya. Oke ya. Ada A3 beberapa, kebanyakan A4. Sama ada karena Pak Subro tekun juga mengkoleksi karyanya dan ada majalah-majalahnya. Kemarin ngobrol sama Bu Subro bahwa ini boleh dipinjamkan, tapi kalau bisa minta, kalau seandainya panitia bisa menyediakan etalase yang itu cuma bisa dilihat, nah, jadi tidak dipegang-pegang karena emang koleksi majalahnya ada aktual, stop, lumayan komplit. Cuman mereka pihak keluarga agak takut kalau nanti ditaruh di meja untuk dilihat sobek atau apa, ada ketakutan seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka membolehkan untuk dipinjam, cuman kalau panitia bisa menyediakan etalase akan lebih aman, seperti itu. Oh iya Mas, nanti kita pikirkan karena sekarang kalau misalnya nanti Mas Doni bisa berburu lagi, karena kan Pak Subro ini variatif di humor, ada senang, intisari, warnasari, bahkan TTS pun juga ada nih kayaknya, sampai ke semua lini. Ini memang luar biasa. Nah, sekarang yang paling penting mungkin yang sudah Mas Doni sampaikan, nanti kita juga coba kita diskusikan. Nah, nanti kita juga akan coba display dan membuat semacam apa ya, catatan secara digital, dan nanti kalau kita ngejar buku mungkin belum nyandak ya, tapi draft saya kira ini masih ya, yang sudah ada kita coba nanti damikan nanti supaya untuk bisa dibuka-buka. Memang kalau koleksi saya kira ini orang umum main buka sana buka sini, ada yang hilang, ada yang apa, memang perlu ada semacam apa namanya, mungkin tempat untuk memajang tapi yang aman ya. Coba nanti kita rancang gitu Mas Doni. Nah nanti ini sekarang ada tambahan satu Pak Kris, nah, itu karya masternya Pak Subro yang Pak Ito bilang apa, caleg itu juga sudah diboyong ke Jakarta sama Mas Boyong untuk ikut dipamerkan. Oh iya Mas, dipinjamkan. Nanti itu kita pamerkan. Nanti kemarin itu sudah di tempat saya, nanti akan saya juga. Nah, memang saya tidak akan merubah, biar sajalah karya aslinya seperti itu. Nanti ini karena ini koleksinya, karena nanti Pak Ito juga sudah meretouch ulang karya itu, dan nanti kan saya juga akan print itu karya Pak Ito supaya ini bisa menjadi salah satu ikon ya, eye-catching yang bisa menarik perhatian gitu, karena nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang lain. Nah ini sekarang kita ke Pak Aisul. Pak Aisul, ini Balai Budaya nanti kesiapannya bagaimana Pak? Silakan, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Sis. Balai Budaya sebagai tempat pameran sebenarnya sudah cukup siap juga Pak Sis, sudah menampung sebuah peristiwa pameran. Hanya kepanitiaan secara teknis mungkin nanti benar-benar harus diperhatikan ya, karena akan memajang ratusan karya asli dan print-printan dan juga karya original dan print juga dari beberapa peserta dari teman-teman kartunis yang lain, dan kemudian juga diharapkan preparasinya cukup matang. Dan secara pribadi saya sebagai perupa juga sangat mengapresiasi atas pameran tribute to Pak Subro ini yang diberi judul Gojek Kiri.
ala Pak Subro ya. Menarik ya, apa namanya, tadi sudah dijelaskan juga oleh beberapa teman supaya untuk menghindari persepsi yang tidak baik tentang kata kere di sini, yaitu apa namanya, bahwa kere di sini adalah padanan dari gojekan yang berisi muatan-muatan yang sangat berdekatan dengan sesuatu yang sifat kerakyatan, yang sangat merakyat, meluas sampai ke akar bawah. Kata kere itu sendiri dalam proses kesejarahan di awal-awal revolusi dan awal-awal kemerdekaan memiliki hubungan dengan dunia seni rupa ya, ketika ada satu peristiwa ketika sebuah pameran seni rupa di Jogja diresmikan oleh presiden pertama, pelukis Hendra Gunawan juga memakai pagar barisan penerima tamu itu mengumpulkan para gelandangan atau kere di di sekitar Jogja dan sekitarnya, dan itu merupakan sebuah peristiwa yang menarik dalam kesejarahan. Dan berkaitan dengan itu juga tidak hanya dalam cerita ada partai Kaipang di cerita-cerita silat Chinese Cina, tetapi di dalam awal kemerdekaan juga partai pengemis itu atau partai kiri itu benar-benar pernah ada di Indonesia. Itu berkenaan dengan kata kiri dan kesejarahannya. Kembali lagi kepada Pak Subro, saya sangat mengagumi kecerdasan artistik dan intelektualnya. Bagaimana dia seorang Jawa yang selalu menjaga harmoni. Kartun-kartun politiknya itu selalu mengambil jalan tengah untuk menjaga keseimbangan atau harmoni dengan yang lain, tidak menonjolkan sesuatu yang bersifat frontal, sehingga rasa Jawanya itu keluar dalam kritik-kritiknya yang sangat mengambil jalan tengah atau selalu pada harmoni, santun, dengan kesantunan Jawa itu tadi. Itu sekilas tentang politik kartunnya. Juga tadi sudah disinggung oleh Pak Kris juga, kartunnya ada yang memakai kalimat atau kata, tetapi juga ada beberapa yang menunjukkan gerak tubuh atau gesture tubuh yang sudah menaikkan sesuatu sehingga dapat memberikan kesan tersendiri pada pemirsanya. Itu Pak Kris dari saya secara pribadi. Terima kasih Pak Aisyul. Ini berarti Balai Budaya sudah juga menyiapkan ruang gitu ya, dan juga kita nanti akan mendisplay kepanitiaan, tentu bukan kayak panitia mantan itu Pak. Nanti tidak malah ruwet. Kita sambil jalan, sambil guyonan juga, yang penting kita happy, kita sharing kebahagiaan dalam pameran tribute to Pak Subro nih. Sekarang ke Pak Irang. Pak Irang, ini dari Semesta Seni. Ini Pak Irang mengamati tentang ilustrasi, kartun, dan lain sebagainya. Monggo Pak. Ya. Kalau dari karya tadi sudah dibahas bahwa karya Mas Subro ini lebih kepada karya-karya yang simple dan idenya itu dari rakyat, dikembalikan lagi kepada rakyat. Jika dia melakukan kritik pun tetap kritik yang dengan kesantunan tertentu, bukan tujuannya dia menggebuk, tapi bagaimana gebukan halusnya ini tetap terbaca oleh pihak atas, kelompok-kelompok borjuis, dan juga bisa dimaknai, diterima oleh kelompok-kelompok proletar seperti itu. Yang saya mau soroti adalah langkah dari Kampung Semar ini dalam melakukan tribute. Ini sebuah bentuk yang saya katakan didasari oleh kesadaran budaya. Bagaimana mungkin generasi mendatang akan tahu, akan mengenal nama-nama seorang yang hebat ini jika tidak dipanggungkan. Hal seperti ini adalah sebuah kesadaran budaya. Kita lah generasi tengah yang menjadi mediator untuk menyampaikan hal ini. Bukan gak mungkin dari beberapa gagasan yang dituangkan oleh Pak Subro ini akan melahirkan satu gagasan baru berkaitan dengan peradaban di masa yang akan datang. Itu kemungkinannya besar sekali. Saya bersyukur dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini
juga akan berlanjut dan dilakukan juga kepada peseni lain, tokoh-tokoh lain, agar kita semua turut memajukan kebudayaan di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Ireng. Ini memang kita harapannya membuat suatu penghargaan ya, mudah-mudahan ini menular satu persatu juga yang lain bisa membuat kegiatan-kegiatan yang serupa atau mungkin jauh lebih baik. Tapi setidaknya kita memang membuat literasi seni budaya ini sangat penting. Karena dari sistem ini, saya kira ini merupakan suatu transformasi, suatu pencerahan. Dan ini transfer pengetahuan, transfer budaya, transfer seni. Secara secara virtual maupun secara aktual nanti bisa saling dikaitkan. Nah ini Mas Joko ini juga tim yang ikut membahas tentang pameran ini. Kira-kira ada pendapat atau masukan apa untuk kesiapan kita di dalam memamerkan Gojek-Kere ala Pak Subro ini? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Krisnanda. Ya, yang jelas kesiapan dalam event untuk memamerkan tribut ya Pak Subro ini. Tribut itu kan kita memberi apresiasi atau menghargai profesi seorang Pak Subro, seorang kartunis yang profesional. Ini tadi juga saya melihat beberapa karya-karyanya yang sudah difotokopi. Ya, saya juga senyum-senyum sendiri ya. Ada beberapa yang belum pernah saya lihat. Artinya memang karya-karya Pak Subro ini yang akan dipamerkan di Balai Budaya Jakarta ini memang penting ya, perlu sekali. Sebab hubungannya adalah dengan investasi digital ya, yang sekarang kita memang sangat penting dan sangat membutuhkan itu. Dan investasi digital ini kan seniman Pak Subro ini memang yang tadi sudah dikatakan memiliki kecerdasan intelektual di seni rupa yang cukup di atas rata-rata ya. Sebab untuk menciptakan sebuah guyonan dalam bentuk rupa seperti ini saya rasa nggak main-main saya rasa ya, karena apalagi Pak Subro juga seorang jurnalis gitu. Yang jelas memang Pak Subro ini memang penting untuk menjadi sebuah literasi ya di dalam dunia seni rupa, karena Pak Subro kan termasuk juga seniman seni rupa nih. Sekarang sudah dicanangkan bahwa seni rupa semakin luas ya jangkauannya. Jadi yang jelas persiapan Pak Subro di Balai Budaya ini tentunya nantinya akan menjadi pematik untuk bisa diliterasikan gitu ya, menjadi pematik yang lain, karena maestro-maestro kita banyak yang terlupakan karena kita ini sangat miskin sekali literasi di dunia seni, sehingga ini akan menjadi acuan untuk berikutnya ya, untuk melangkah berikutnya dalam pameran tribut Pak Subro ini. Saya rasa sih begitu Pak Gres. Ya, terima kasih Mas Joko. Ini mudah-mudahan kita semua sudah mulai mempersiapkan, waktunya sudah semakin dekat, tapi kita juga sudah semakin siap. Jadi pemikiran, gagasan, ide semakin kelihatan. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan, entah Pak Ito atau Pak Gatot atau Mas Jere atau Mas Doni. Monggo silakan. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Pak Ito. Satu hal gitu ya yang perlu diberi semacam narasi ya untuk meletakkan konteks gitu ya, agar yang lain itu memang ngertiin itu. Jadi dalam beberapa buku kumpulan editorial kartun ya, baik miliknya Pak Pram itu sekarang ini selalu mencatat peristiwanya. Nah, dalam hal mencatat peristiwa budaya Pak Subro ini itu perlu sekali diartikulasikan gitu, di karya-karya yang memang itu mewakili budaya gitu. Perlu ada semacam catatan kaki ya, kira-kira seperti itu supaya mandes gitu. Matur nuwun ya. Iya. Terima kasih Pak Ito. Ini karena Pak Ito mungkin yang kenal, yang tahu juga. Mungkin Pak Ito bikin satu catatan. Nanti kita tempel juga catatan-catatan ini supaya orang membaca. Jadi kalau ada yang lain sebagainya, nanti catatan-catatan penting ini tentu kita akan menjadi salah satu bagian untuk menjelaskan ya. Jadi bisa representatif apa yang ada di situ, dan kita akan memang ini suatu bentuk apresiasi dan interpretasi. Jadi artinya kita
setidaknya memberikan ruang kepada para senior, para maestro yang tadi katakan terlupakan. Tapi sekarang setidaknya kita nanti catatan-catatan dari Pak Ito, dari Mas Yere, Pak Gadot, Mas Doni, dan mungkin Pak Aisyul, Mas Joko atau Pak Ireng, dan juga saya akan menulis juga, tentu akan menjadi satu bagian yang bisa menjelaskan atau meminimalisir salah persepsi, atau kalau ada orang yang goreng senang membuat boleh dikatakan kalau saya istilahnya itu panjat pinang, satu naik satu narik. Ya, saya kira terima kasih Pak Ito. Mungkin ada Pak Gadot, silakan. Pak Gadot nyambung. Atau saya dulu mungkin. Oh ya, silakan Mas Joko dulu, silakan. Tak nambahi sedikit. Bisa kali ya Pak. Saya tak nambahi sedikit tadi mengenai kaos ya. Tadi siapa Mas Rere ya? Yere, Mas Yere tadi. Jadi mungkin ini hanya gagasan aja, mungkin kalau waktunya nyampe ya karena sudah mepet. Oh, iya. Jadi untuk kaos tadi kan ada yang ditandatangani lalu dilelang begitu ya. Mungkin ada yang tidak dilelang itu untuk jadi sebuah merchandise gitu ya, untuk ya dipasarkan ketika pameran. Saya rasa ini juga menarik juga gitu dia. Contohnya di antara karya-karya Pak Subro ini kan menarik ya. Ini kalau di kaos kayaknya wah ini lucu gitu ya. Kayaknya nih marketable banget gitu loh. Catching banget. Saya rasa ini mungkin kalau waktunya nyampe mungkin perlu dibicarakan lagi mengenai kaos yang tidak dilelang untuk bisa menjadi merchandise dipasarkan di acara itu. Begitu Pak kira-kira? Ya, makasih. Memang ini kita ini kalau nggak mak bedunduk dan tidak kesengat-sengat 5 menit terakhir kayaknya nggak asik. Kalau terlalu banyak planning kadang-kadang malah nggak jadi. Ya, terima kasih Mas Joko. Pak Gadot, monggo silakan kalau udah bisa nyambung. Saya lagi menginfokan ya. Saya barusan chatting WA dengan Pak Pramono, salah satu empu kartunis kita. Itu sudah jadi nulis kata pengantar untuk buku Bujek Kere ala Mas Subro. Mungkin 3 hari ini akan dikirim ke alamat Pak Kris di Mampang. Oke Pak, matur nuwun. Nah ini terima kasih Pak. 3 hari nyampe Pak, 2-3 hari Pak Kris. Oke Pak, oke, matur nuwun. Mas Doni ada tambahan? Silakan. Sedikit lumayan terganggu Pak. Saya menanggapi yang kaos tadi, saya juga setuju Pak. Saya menganggap bahwa kartun-kartun yang dihasilkan oleh kartunis kita itu, utamanya Pak Subro, sangat menarik untuk dibuat, diaplikasikan di dalam kaos sehingga masyarakat luas bisa menikmati karya tersebut. Tidak hanya membeli dalam bentuk lembaran itu juga, tapi juga bisa tersebar luas melalui kaos-kaos yang dipakai. Nah, memang saya merencanakan seperti itu, termasuk bukan hanya Pak Subro, tapi dari kartunis-kartunis lain. Sebagian juga sudah minta izin, dan mungkin di pameran itu akan beberapa saya tampilkan. Iya, monggo, nggak apa-apa. Karena kan kita memang juga perlu memikirkan cara-cara lain, Mas. Ya, makasih Mas. Mas Joni, nyambung? Nyambung Pak. Ya, silakan. Saya sedikit informasi saja. Kebetulan Pak Subro ada 2 anaknya yang tinggal di Jakarta. Mungkin nanti bisa istilahnya sebagai wakil keluarga pas pembukaan atau apa. Oke. Nomornya sudah saya japri ke Mas Boyo. Oke, ya. Ya, Mas, makasih, Sun. Ini memang benar karena salah satu supaya kita ini juga mengatakan bahwa keluarga kita sudah izin ke Bu Subro, ke putranya, ke menantunya dan sahabat-sahabatnya ya tentu. Saya kira mungkin ini kita sudah semakin jelas ya apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita tinggal persiapan yang lain. Nanti Mas Yere, kalau saya jadi ke Bali nanti kita ketemu di sana. Tapi kita juga nanti akan diskusi banyak hal. Baik, saya kira itu terima kasih atas diskusi sore hari ini. Semoga ini bermanfaat dan
kita tetap semangat untuk mencintai seni budaya, karena seni budaya adalah pilar peradaban bangsa.